Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kita ketemu di pertemuan yang ke-10 untuk mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara. Nah, di pertemuan yang ke-10 ini, topik bahasan kita adalah putusan tata usaha negara. Jadi setelah melalui beberapa fase sebelumnya di dalam proses persidangan, dimulai dengan dismissal proses oleh ketua pengadilan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan persiapan, ya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kemudian dibungkus dan dilanjutkan dengan pembuktian, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Maka fase yang terakhir di dalam berperkara dengan tata usaha negara itu adalah putusan pengadilan. Nah, topik bahasan kita di pertemuan yang ke-10 ini adalah putusan pengadilan tata usaha negara. Kita akan memulai dari fungsi dan dasar hukum. Jadi fungsi dari putusan tata usaha negara atau putusan pengadilan tata usaha negara itu adalah untuk mengakhiri sengketa tata usaha negara. Jadi dengan adanya putusan itu diharapkan bahwa sengketa itu akan berakhir. Kemudian dasar hukum terkait dengan putusan itu dapat kita temukan di dalam pasal 108 Undang-Undang Peratun. Di pasal inilah bagaimana putusan itu diatur oleh pembentuk undang-undang. Nah, ada 3 prinsip dasar yang harus dipatuhi dan dipenuhi ketika membicarakan putusan pengadilan tata usaha negara. Putusan pengadilan tata usaha negara itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika ada satu putusan pengadilan tata usaha negara itu dibacakan tidak dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan itu bakal demi hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan atas perintah hakim ketua sidang, salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Sehingga apabila salah satu, maknanya yang terkandung, atau dua-duanya itu tidak hadir, maka panitera atas perintah ketua majelis itu akan membuat relas pemberitahuan isi putusan. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga adalah apabila ya, ketentuan yang pertama tadi itu, yakni putusan itu dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum itu tidak dipenuhi, maka ada akibat hukum yang timbul, putusan pengadilan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, apa saja kira-kira materi muatan di dalam putusan, maka kita akan merujuk pada pasal 109 Undang-Undang Peratun. Putusan PT-UN itu harus memuat ira-ira, harus memuat kepala putusan yang berbunyi demi keadilan pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memuat nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Yang ketiga harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Yang keempat adalah pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Yang kelima adalah alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Selanjutnya adalah amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Dan yang terakhir adalah hari tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Itu ya materi muatan yang harus ada di dalam suatu putusan tata usaha negara. Ketika salah satu saja tidak ada, maka putusan itu batal demi hukum. Nah, konsekuensi batal demi hukum, putusan itu tidak dapat dilakukan pelaksanaan putusan atau eksekusi putusan. Nah, berkaitan dengan amar putusan atau diktum putusan, kita harus merujuk pada pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Peratun. Ada 4 jenis amar putusan.
Yang pertama adalah gugatan dinyatakan ditolak. Ketika gugatan itu dinyatakan ditolak, berarti dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat itu tidak terbukti. Atau yang kedua adalah gugatan dikabulkan. Makna dikabulkan di sini ada dua, dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian. Dikabulkan berarti apa yang didalilkan oleh penggugat itu terbukti dalam persidangan. Yang ketiga adalah gugatan tidak dapat diterima, berarti ada syarat formil yang tidak dipenuhi ketika gugatan itu diajukan. Yang keempat adalah gugatan gugur. Gugatan gugur itu maknanya adalah penggugat telah dipanggil secara patut, akan tetapi penggugat tidak menghadiri persidangan. Ya, itu kiranya materi terkait dengan putusan pengadilan tata usaha negara. Kita lanjutkan dalam forum diskusi lebih lanjut. Saya persilahkan kalau ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih.